di sebuah instansi, proses rekrutmen sedang berlangsung. Keputusan hari ini akan menentukan keberhasilan sebuah proyek besar. Wah, luar biasa sekali Saudari JJ. Portofolio Anda dan juga jawaban Anda sangat solutif. Instansi kami membutuhkan orang seperti Anda. Nah, kalau boleh tahu nih, sebelumnya Anda pernah menangani proyek seperti apa? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya menjawab, saya pernah menjadi kepala proyek pembangunan dalam fasilitas belajar di salah satu daerah terpencil. Pada saat itu, anggaran yang dianggarkan itu sangat terbatas, sehingga kami dan juga saya selaku kepala proyek pembangunan ingin mencari cara bagaimana agar kami bisa membangun proyek tersebut tanpa mengurangi kualitas dari kami. Menarik sekali. Lalu bagaimana cara Anda untuk menjaga transparansi dalam penggunaan anggaran dalam proyek kita kali ini? Nah, untuk menangani hal tersebut, saya punya cara yang dimana saya percaya bahwa semua keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, nantinya setiap pengeluaran akan dicatat dan juga dilaporkan secara berkala kepada tim dan juga masyarakat secara terbuka. Wah, bagus sekali jawaban Anda. Jarang sekali ada pelanggar yang memikirkan dampak sosial untuk masyarakat seperti itu. Terima kasih Ibu, karena saya memiliki pendapat bahwa keberhasilan dalam sebuah proyek itu tidak hanya dilihat dari ketepatan waktunya saja, tetapi gimana proyek tersebut dapat bermanfaat dan juga aman bagi masyarakat nantinya. Baik, terima kasih untuk Saudari JJ untuk partisipasinya dan juga kehadirannya pada pagi ini. Untuk selanjutnya bisa menunggu konfirmasi dari kami, bisa lebih sering cek emailnya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya berharap saya bisa dapat berkontribusi dalam perusahaan Ibu secara jujur dan juga profesional, serta saya juga berharap saya bisa menjadi bagian yang terbaik pada perusahaan ini nantinya. Terima kasih Ibu Maru. Namun, situasi berubah ketika kepentingan pribadi mulai mempengaruhi sebuah keputusan. Maaf ya Bu, saya agak terlambat. Silakan duduk. Baik, saya cek dulu ya portofolio Anda. Baik, mungkin dapat dijelaskan strategi Anda jika proyek ini mengalami kendala anggaran bagaimana ya? Ya mungkin saja bahannya bisa dikurangi atau kualitasnya. Yang penting kan proyeknya berjalan terlebih dahulu. Baik, apakah Saudari Kirani sebelumnya pernah memiliki pengalaman organisasi atau menangani proyek sebelumnya? Sebenarnya sih belum terlalu banyak, tapi saya yakin bisa belajar sambil jalan. Lalu bagaimana jikalau terjadi keterlambatan pembangunan, apa yang akan Anda lakukan dalam proyek ini? Ya paling cari alasan yang aman saja dulu buat disampaikan ke publik. Maksudnya? Kan yang penting masyarakat tenang terlebih dahulu, Bu. Bagaimana hasil wawancara keponakan saya, Kirani? Mohon maaf Bu, pelamar sebelumnya lebih memiliki kriteria yang lebih daripada keponakan Ibu Kirani. Tapi kan saya yang memiliki wewenang di sini. Meloloskan Kirani dan menurunkan pelamar lainnya. Tapi Bu, proyek ini itu menyangkut keselamatan masyarakat. Kita harus benar-benar memilih orang yang berkompeten. Keputusan pun diambil bukan berdasarkan kompetensi, melainkan adanya hubungan keluarga. Saya tidak mau mendengar alasan apapun lagi. Kirani keluarga saya dan saya juga percaya kok Kirani nantinya bisa belajar. Namun prosedur seleksinya... Saya kepala instansi di sini. Keputusan akhir ada di tangan saya. Baik Ibu, siap. Beberapa bulan kemudian, dampak dari keputusan tersebut mulai terlihat. Ya kok saya ini fasilitas publik ini kok yo rusak kabeh. Pasti saya ngerjakne iki gak niat blas. Di sisi lain, ada yang harus menerima kenyataan pahit. Padahal saya sudah berusaha jujur dan juga menjaga hasil jauh ini, tetapi koneksi lebih diutamakan daripada adik perempuan. Jangan ingat lagi, kalau yang jujur itu hanya harus tahu persoalannya. Tidak begitu Upi, saya kecewa. Ternyata kesempatan yang diberikan tidak hanya dari adik perempuan, tapi dinilai dari adanya hubungan keluarga. Nah, begitu itu. Dari sini kita belajar bahwa kita harus membangun kita. Pada akhirnya, hukum tetap ditegakkan. Kami telah menerima laporan dan menemukan pelanggaran dalam proses rekrutmen kali ini. Ini tidak mungkin. Bukan hanya soal prosedur Bu, keputusan ini dapat menyebabkan kerugian. Saya tidak tahu kalau akan terjadi seperti ini. Kita tidak siap dan penyelenggaraan wewenang tentang menerima konsekuensi hukum. Ibu Lili dan Saudari Kirani ada di tangan atas penyalahgunaan wewenang dan praktik nepotisme. Ini tidak mungkin. Tante gimana ini? Hukum tidak mengenal jabatan. Silakan
merupakan contoh nepotistic corruption, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan keluarga atau kerabat tanpa mempertimbangkan kompetensi dan prosedur yang berlaku. Nepotisme seringkali dianggap hal biasa karena melibatkan orang terdekat, padahal dampaknya sangat luar biasa. Ketika jabatan diberikan bukan berdasarkan kemampuan, maka kualitas pelayanan publik akan menurun. Akibatnya, masyarakat kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, adil, dan berkualitas. Dalam pendidikan anti korupsi, terdapat 3 unsur penting, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang korupsi dan anti korupsi. Yang kedua, kecakapan dalam bersikap anti korupsi. Dan yang ketiga, watak atau karakter yang jujur. Jika ketiga unsur tersebut dimiliki, maka akan terbentuk warga negara yang sadar anti korupsi. Hukum akan selalu ditegakkan tanpa pandang bulu. Mari kita bangun karakter dan kepedulian terhadap bahaya korupsi. Oleh karena itu, kompetensi harus dihargai bukan dikalahkan oleh adanya koreksi. Kita harus berani bersikap jujur dan adil dalam setiap keputusan. Masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan oleh korupsi. Jabatan adalah amanah yang tidak boleh disalahgunakan. Video ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa sebagai generasi muda untuk menolak segala bentuk korupsi, khususnya nepotisme, serta mendorong terbentuknya karakter adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.